pemilih, selamat datang di podcast seputar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat selalu. Teman pemilih, episode kali ini membahas tentang pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Terima kasih sudah hadir Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM, Bapak Rahmat. Ya, Selamat datang Bapak. ya, terima kasih sudah diundang. Nah, KPU telah menetapkan pendidikan pemilih berkelanjutan sebagai salah satu program nasional. Apa sih Pak pendidikan pemilih berkelanjutan itu? Ya, pendidikan pemilih merupakan sebuah proses penyampaian informasi dan pengetahuan kepada pemilih tentang informasi-informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemilu maupun pemilihan yang sifatnya berkesinambungan. Nah, lalu kepada siapa saja sih Pak pendidikan pemilih ini diberikan? Ya, jadi memang sesuai dengan peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 itu ada beberapa segmentasi pemilih ya. Di situ disebutkan bahwasanya ada pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, kemudian ada kelompok marginal, kelompok keagamaan, dan pemilih penyandang disabilitas. Nah, pada tahun 2025 ini, apakah pendidikan pemilih ini diberikan kepada seluruh segmen atau difokuskan kepada segmen pemilih tertentu saja, Pak? Ya, memang tahun 2025 ini kita fokus pada 3 segmen saja, ya, tanpa menyampingkan segmentasi pemilih yang lain. Gitu. Ya. Yang 3 itu pemilih pemula, pemilih marginal, dan kelompok rentan. Nah, bisa dijelaskan Pak ketiga segmen tersebut? Pemilih pemula ini ialah pemuda, pelajar, ya, atau mahasiswa yang sudah berusia 17 tahun dan belum menikah. Nah, untuk pemilih marginal itu biasanya masyarakat kita yang berprofesi sebagai petani, nelayan, kemudian yang pekerjaan sehariannya serabutan gitu. Yeah. Kemudian ada kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini terbagi di antaranya itu penyandang disabilitas. Kemudian ada pemilih lansia, ibu hamil, maupun pemilih kita yang berada di daerah terpinggir, ya. Itu yang sulit menuju ke TPS gitu. Nah, itu yang menjadi fokus kita untuk kita raih. Nah, kenapa sih Pak segmentasi itu dipilih oleh KPU? Ya, karena memang fokus kita di situ tujuannya agar bahwasanya 3 segmentasi ini bisa menjadi pemilih potensial kita di pemilu maupun pemilihan berikutnya. Ya, misalnya pemilih pemula kan, pelajar yang kelas 3 SMP atau 1 SMA hari ini itu bisa menjadi pemilih potensial di pemilu atau pemilihan berikutnya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait pendidikan pemilih berkelanjutan ini? Pada teman pemilih, KPU berusaha untuk selalu menyampaikan informasi-informasi tentang kepemiluan sebagai tambahan wawasan maupun upgrade dari informasi-informasi terkini ya tentang kepemiluan. Untuk itu kami juga menghimbau bahwasanya pada pemilih pemula khususnya agar tidak mudah termakan informasi-informasi yang tidak benar ya, hoax ya. Usahakan menjadi pemilih yang bijak dan menggunakan logika, karena teman pemilih yang pemula ini merupakan pemilih yang benar-benar menjadi pemilih yang cerdas gitu. Kemudian kepada pemilih yang termasuk kepada kelompok marginal seperti bapak-bapak ibu nelayan, petani dan pedagang, apapun profesi bapak ibu tidak menentukan tidak membedakan hasil ya. Artinya suara bapak ibu memiliki nilai yang sama dengan bapak-bapak ibu PNS misalnya gitu. Jadi jangan minder untuk berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan. Kemudian juga kepada kelompok rentan ya, seperti
teman pemilih yang berada jauh misalnya dari TPS, KPU berkomitmen ya bagaimana menjadikan suasana kepemiluan atau TPS mudah diakses bagi teman pemilih yang jauh, kemudian ramah bagi teman pemilih yang disabilitas gitu. Kemudian ada semacam skena-skena prioritas bagi ibu lansia dan ibu hamil gitu. Jadi kami sekali lagi dengan melalui podcast ini biasanya menghimbau ya kepada teman pemilih bahwasanya sebagai pemilih kita sudah diberikan hak secara konstitusi untuk dipilih dan memilih. Artinya gunakan hak itu sebaik mungkin ya dengan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Oke Pak, cukup. Ya. Terima kasih Pak Rahmat sudah hadir pada podcast kita kali ini. Teman pemilih, demikian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Oke. Tarik nafas. Podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Dadah, bye-bye.